ceramah atau yang biasa disebut dengan khutbah adalah sebuah pidato yang menyampaikan atau menjelaskan syiar atau ajaran mengenai agama tertentu. Teks ceramah berbeda dengan kata sambutan. Teks ceramah biasanya berisi nasihat, petuah, atau petunjuk dan kisah para nabi. Ciri-ciri teks ceramah. Pertama, ceramah adalah keterampilan berbahasa atau berbicara satu arah. Kedua, ceramah biasanya dilakukan dalam kegiatan belajar mengajar. Ketiga, pembicara menyampaikan materi dengan cara berdiri, berhadapan dengan orang banyak, dan pendengar hanya menyimak saja. Teks ceramah. Pertama, yaitu pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari pertama, pembukaan. Pembukaan adalah bagian yang terdiri dari salam pembuka, ucapan penghormatan, dan ucapan syukur. Yang kedua, pengantar. Pada bagian ini, ceramah akan dimulai mendengarkan pendengar dengan topik yang akan dibahas. Unsur-unsur ceramah. Yang pertama yaitu penceramah. Penceramah adalah orang yang melakukan ceramah. Seorang penceramah harus mempunyai ilmu yang mumpuni terhadap materi yang akan disampaikan kepada pendengar. Kemudian yang kedua yaitu pendengar. Pendengar adalah orang yang menerima nasihat-nasihat yang disampaikan oleh penceramah. Pendengar bisa dari golongan mana saja. Tidak dibatasi oleh status sosial, umur, jenis kelamin, latar belakang, dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu materi. Materi dalam teks ceramah berasal dari ajaran-ajaran agama tertentu. Akan tetapi ceramah yang bagus adalah ceramah yang mampu membuat pendengar tergugah dan terdorong untuk melakukan nasihat-nasihat yang telah disampaikan. Kemudian yang keempat yaitu metode ceramah. Metode ceramah terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu pertama impromptu, yaitu ceramah yang dilakukan tanpa persiapan apapun. Kemudian yang kedua yaitu menghafal, yaitu ceramah yang dilakukan dengan persiapan, kemudian menghafal materi yang akan disampaikan. Kemudian yang ketiga yaitu membaca naskah, yakni melakukan ceramah dengan membuat sebuah naskah lengkap. Kemudian yang keempat yaitu ekstemporan, yaitu metode ceramah yang menulis pokok-pokok pikiran dari materi yang akan disampaikan kepada pembaca. Kemudian yang kelima yaitu media ceramah. Media ceramah adalah alat yang digunakan oleh penceramah untuk membantu dalam menyampaikan materi yang disampaikan kepada pembaca. Kaidah kebahasaan teks ceramah, yaitu pertama menggunakan kata sapaan, misalnya selamat pagi, siang, sore, atau assalamualaikum. Kemudian yang kedua, memakai kata ganti pertama tunggal atau kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Contoh kata ganti pertama yaitu saya, aku, kami. Adapun contoh kata ganti orang kedua jamak yaitu anak-anak, hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan kata yang menunjuk sebab akibat atau argumentasi. Contohnya, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu, maka, dan sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu sering memakai kata kerja mental seperti memperhatikan, memperkirakan, berpendapat, diharapkan, dan lain-lain. Kemudian yang kelima yaitu memakai kata persuasif untuk mengajak seseorang seperti sebaiknya, hendaklah, diharapkan, dan lain-lain. Kemudian yang keenam yaitu menggunakan kalimat imperatif untuk melarang atau meminta seseorang melakukan sesuatu seperti jangan, coba, pahami, dan lain-lain.
Adapun contoh teks ceramah berdasarkan strukturnya yaitu dapat dilihat pada ceramah tentang ketekunan dan kejujuran. Pada pembukaan yaitu berisi, "Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera, puji syukur patut kita panjatkan karena masih diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa." Kemudian isinya yaitu, apakah teman-teman pernah berbuat curang saat ulangan atau mencontek pekerjaan teman? Saya yakin cukup banyak. Hari ini saya akan berceramah mengenai perbuatan curang atau menyontek. Menyontek bisa kita lakukan saat tidak bisa mengerjakan soal ujian, saat kita tidak mengerjakan tugas, atau saat tugas diberikan oleh guru terlalu sulit menurut kita. Saya paham itu karena saya sendiri juga pernah mencontek. Adapun contoh pada bagian penutup yaitu, kira-kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan pada bagian ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.